100.000 batu spiritual. 100.000. Gongsun Lei menghitung hasilnya dan hampir tersenyum lebar. Tiba-tiba dia memandang Lu Yun dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menatapku seolah aku bodoh? Apakah air emasnya sudah meleleh lagi? Gongsun Lei tidak sabar untuk mengeluarkan botol dari ring penyimpanan dan melanjutkan mengisinya. Namun ia menemukan tidak ada bubuk emas di tanah, apalagi air emas. Gongsun Lei tercengang. Lu Yun menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, sungguh manusia yang luar biasa. Hanya ketika kamu puas kamu bisa bahagia. Apakah kamu mengerti? Tepat ketika Gongsun Lei meminta Lu Yun untuk membantunya melelehkan air emas, Lu Yun langsung meletakkan bongkahan emas yang telah dipadatkan di tanah ke dalam cincin penyimpanan. Itu juga melelehkan air emas. Tidak baik jika hanya memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan. Hal ini juga menghindari hilangnya laju transpirasi pada suhu api yang berbeda. Merupakan tindakan putus asa untuk melakukannya pada saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya lebih mudah menunggu sampai air emas benar-benar dingin menjadi bongkahan emas sebelum meminumnya. Tapi Lu Yun tidak tahan, dia sendiri adalah seorang pecandu uang. Saat itu, ketika saya melihat air emas mengalir, Nuo Shou seperti sedang marah, dan IQ-nya sudah bersih. Gongsun Lei menolak menyerah dan melihat ke pintu aula samping di depannya yang sebagian besar dicairkan oleh Lu Yun, hanya untuk menemukan bahwa pintunya juga telah hilang. Jangan lihat, aku juga telah menutup pintu aula samping di belakang. Lu Yun berkata sambil tersenyum, kamu sudah menghasilkan cukup uang. Lihat botol-botol milikmu itu sepadan dengan gajimu selama bertahun-tahun. Petik 2. Gongsun Lei mengembalikan botol di tangannya ke dalam ring penyimpanan dengan ekspresi enggan. Tapi pertanyaan Lu Yun benar-benar membangkitkan rasa penasarannya. Berapa tahun gaji yang saya peroleh saat ini? 1:1 sama dengan 1, 1:7 sama dengan 7, 2:7:48, Hari Perempuan tanggal 8 Maret Hari Buruh tanggal 1 Mei. Melihat Gongsun Lei melambaikan jarinya dengan serius, kepala Lu Yun menjadi besar. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita bodoh ini begitu tidak peka terhadap uang. Jika guru pendidikan jasmani Anda melihat keterampilan aritmatika ini, dia mungkin akan membuka peti mati dan memberi Anda 2 palu. Oh, lupakan, kepalaku sakit. Lagi pula, gajinya sudah bertahun-tahun dan aku bahkan tidak bisa menghabiskan semuanya. Gongsun Lei tersenyum seperti orang idiot dan berkata, ya, benar, kamu tidak bisa menghabiskan semua uangnya. Lu Yun bergema dari samping, menahan senyuman. Bagaimana perasaan Gongsun Lei jika dia mengetahui bahwa batu spiritual yang dia miliki saat ini yang tidak pernah dapat dia belanjakan bahkan kurang dari 1/100 juta dari total aset Lu Yun? Dia mungkin akan memakan Lu Yun secara langsung. Oke, kita sedang dalam perjalanan, aku sudah menemukan jalannya. Lu Yun memimpin dan berjalan ke aula samping. Bagaimana cara menemukannya? Gongsun Lei merasa senang karena datangnya rejeki nomplok ini. Tentu saja karena itu, Lu Yun menjentikkan jarinya, dan keraguan aneh itu muncul di depan mereka berdua. Nyala api menyebar luas. Lu Yun baru saja menyemprotkan api langsung ke jalan keluarnya. Rencana tata letak istana muncul di benaknya. Sekarang dia mungkin lebih akrab dengan struktur rumahnya daripada kaisar generasi pertama. Bagaimana labirin kecil ini bisa menjebaknya? Saat ini, di istana kekaisaran Xifeng, Wang Gang dengan rajin melayani puluhan pendeta Tao tua yang mengenakan jubah hijau di depannya. Kaisar, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Tanya pemimpin pendeta Tao tua itu. Meskipun dia masih dengan hormat menyebut Wang Gang sebagai kaisar, tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam kata-katanya. Pendeta Tao Qingmang, bahkan jika kamu memberiku 10 keberanian, aku tidak akan berani berbohong kepadamu. Kata Wang Gang sambil tersenyum. Meskipun kata-katanya masih mengharuskanku menyebut diriku raja, tidak ada martabat sama sekali dalam nada ini. Sungguh kontras sekali antara keduanya. Itu selalu menjadi tugas kuil Tao Tianfeng saya untuk melenyapkan setan dan melindungi Taoisme. Kaisar, jangan khawatir, kami pasti akan mengembalikan kekaisaran angin barat ke masa yang damai dan sejahtera. Guru Tao Qingmang berdiri dan berkata dengan jentikan kocokan lalat di tangannya. Lalu ada Guru Tao Lao Qingmang. Kemudian para pendeta Tao ini langsung mengabaikan larangan istana kekaisaran untuk terbang, dan semua terbang keluar dari istana kekaisaran dan langsung menuju mausolem kekaisaran. Wang Gang pingsan di kursinya, berkeringat banyak. Dia mengeluh, memang benar hal-hal baik tidak akan hilang, tetapi hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Berita bahwa mausolem kekaisaran angin barat dibom menyebar ke seluruh negeri angin barat dalam waktu kurang dari 4 hari. Kuil Tao Tianfeng menerima berita tersebut relatif terlambat. Padahal, ada alasan lain. Bayangkan saja, harta karun zaman dahulu bisa membuat semua kekuatan besar berbondong-bondong mendatanginya dan memperjuangkannya, apalagi harta karun zaman dahulu yang lebih tua dari surga zaman dahulu hal yang menakutkan. Kecepatan transmisinya juga normal. Hari ini, kuil Tao Tianfeng, seperti gelombang manusia sebelumnya, pertama-tama menyatakan belasungkawa yang tulus, dan kemudian mengambil inisiatif untuk meminta izin pergi ke mausolem kaisar untuk menyegel tangan iblis. Kedua belah pihak mengetahui tujuan sebenarnya, dan mereka hanya melakukan tindakan untuk mencari alasan yang sah untuk merampok makam tersebut. Tetapi mengetahui bahwa pihak lain memiliki niat jahat, apa yang dapat dilakukan Wang Gang?
Kerajaan Angin Barat bukan lagi kerajaan Angin Barat yang pernah mendominasi benua Angin Barat. Kini ia hanyalah sebuah kalami kecil yang dapat dimanipulasi oleh kekuatan apapun sesuka hati. Saya hanya bisa memberkati ayah saya yang bereinkarnasi di dalam hati saya untuk dapat berbicara. Tepat setelah meninggalkan kuil Tao Tianfen, dan kurang dari secangkir teh, suara serak Kasim terdengar lagi. Menara langit dan bumi, tolong temui aku. Sebelum kata-katanya selesai, seorang pria berpakaian hitam terbang ke istana kekaisaran. Pemimpinnya mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya langsung ke Wang Gang. Tatanan langit dan bumi. Sebagai raja suatu negara, bagaimana mungkin Wang Gang tidak mengenalinya? Saya langsung ketakutan hingga berkeringat dingin. Penguasa Menara Tiandi, apakah kamu mencari tempat yang salah? Kami, penduduk kerajaan Angin Barat, masih malu-malu di negeri Angin Barat. Bagaimana kami bisa menjadi liar di negeri Nanyu? Pria berbaju hitam yang dipimpin oleh Menara Tiandi mendengus dingin dan berkata, apakah Anda mencurigai kecerdasan Menara Tiandi kita salah? Jangan berani. Kepala Wang Gang bergetar seperti lonceng, dan butiran keringat berjatuhan. Maaf, Anda tidak punya nyali. Sekarang kami curiga Lu Yun, yang kami inginkan sekarang, bersembunyi di bawah mausolem kekaisaran Anda. Kami di sini untuk memeriksa keasliannya. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kami belum pernah melihat Lu Yun sama sekali. Wang Gang berkata dengan heran. Berhenti bicara omong kosong. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Sekarang dengan ini saya beritahu Anda bahwa kami akan pergi ke makam untuk menangkap Lu Yun. Karena itu, Wang Gang terbang keluar aula tanpa menunggu persetujuannya. Melihat sosok hitam yang berjalan pergi, Wang Gang berteriak persetan, Lu Yun. Draft Nana, aku akan menikahmu sampai mati. Kamu merampok makam leluhurku dan kamu begitu sombong. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Lu Yun benar-benar ada di dalam, dan dia pergi ke sana sebagai ayahnya. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Wang Gang setelah mengetahui hal ini. Saat ini, Lu Yun telah membawa Gong Sun Lei ke sebuah pintu kuno. Pintunya hangus hitam karena api aneh. Lu Yun berubah menjadi bola abu terbang dengan sentuhan ringan. Apakah ini aula pemelihara jantung tempat kaisar pertama beristirahat? Gong Sun Lei memandang ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini hanya sekedar mampir, dan aku tidak ingin menunda urusanku. Ayo masuk dan melihat. Lu Yun masuk lebih dulu. Meski ruangan ini tidak besar, namun tidak bisa dikatakan kecil. Dari perabotan di dalamnya, Lu Yun menduga ini adalah ruang belajar. Tapi karena ada ruang belajar kerajaan, mengapa kita harus membangun ruang tambahan seperti itu? Dengan keraguan seperti itu, Lu Yun mengeluarkan sebuah buku berdebu dari rak buku dan menepuk-nepuk debunya. 4 karakter besar muncul di mata Lu Yun seperti naga dan burung phoenix, asal mula segala sesuatu. Lu Yun, sialan, apakah Anda menemukan harta karun? Mendengar nama ini saja membuatku merasa luar biasa. Itu bukanlah keterampilan unik yang tersisa dari zaman kuno. Jenis yang membutuhkan waktu beberapa detik setelah mempelajarinya. Sudut mulut Lu Yun hampir terbelah hingga ke pangkal telinganya. Tanpa diduga, dia, Lu Yun, juga mendapat hari keberuntungan. Jika kata-kata ini didengar oleh mantan lawannya, gigi mereka mungkin akan patah. Anda belum beruntung. Terlebih lagi, materi buku ini sekilas terlihat tidak biasa. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tulisan tangan di dalamnya masih sangat jelas. Dengan kegembiraan di hatinya, Lu Yun membuka buku berdebu ini dengan tangan gemetar. Lu Yun tercengang dengan kalimat pertama di awal. Musim semi telah tiba, semuanya hidup kembali, dan ini adalah musim kawin hewan. Lu Yun, sungguh awal yang familiar, awal yang tak terlupakan, betapa mudahnya dipahami, betapa lugasnya. Sebuah pikiran buruk muncul di benak Lu Yun. Lu Yun membaliknya dengan cepat. Bahkan ada ilustrasi di buku ini, dan dilukis dengan warna. Isinya persis seperti yang dipikirkan Lu Yun. Mengapa kamu membaca begitu cepat? Apa yang kamu tahu? Gong Sun Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menyebalkan, kata Lu Yun Seng tanpa daya. Saya kira itu adalah barang bagus yang jatuh dari langit, namun saya tidak pernah menyangka bahwa pai ini hanya dibungkus dengan kulit seseorang, namun ternyata terbuat dari tanah. Gong Sun Lei, Lu Yun melihat keempat karakter besar di buku itu lagi, asal mula segala sesuatu. Meski Lu Yun tidak mau mengakuinya, nama Nima cukup cocok dengan tema bukunya. Saat Jin Pingmei melihatmu, kamu harus berteriak, kakak. Telah diberi pelajaran, mohon terima lutut adikku. Persetan minumanmu. Semakin banyak Lu Yun membaca, semakin marah dia. Dia melemparkan buku itu langsung ke udara, dan api aneh yang melayang di udara langsung menembus buku itu. Tidak peduli seberapa bagus kertas Anda, itu hanya akan berubah menjadi abu di depan api aneh. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membakarnya tanpa alasan? Tanya Gong Sun Lei sambil melihat buku yang berubah menjadi kepulan asap. Jieni Mama adalah buku jahat yang mengajarkan orang yang tidak bisa belajar dengan baik. Apa gunanya menyimpannya? Dan, jangan sebutkan itu. Dan saya masih belum tahu semua yang tercatat di buku. Mengapa menyimpannya? Tapi jelas Gong Sun Lei skeptis dengan kata-kata Lu Yun. Namun, Lu Yun tidak ingin memikirkan topik ini dan menurunkan buku itu dari rak buku lagi. Gong Sun Lei pun mengikutinya dan mengambil buku dari rak buku.
Ketika Lu Yun menamparkan 2 kali, 4 karakter besar lainnya muncul, cara menjaga kesehatan. Tampaknya tidak hanya manusia yang takut mati, tetapi bahkan para kultivator abadi dengan umur ratusan ribu tahun ini juga takut mati. Saya juga mulai mencari cara untuk menjaga kesehatan saya. Sejujurnya, Lu Yun cukup ingin tahu tentang apa yang disebut pola kesehatan dari kultivator abadi ini. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka telah pergi, dan energi spiritual yang mereka serap adalah hal yang paling murni di dunia. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan apalagi manfaat dari program kesehatan ini. Dengan rasa ingin tahu, Lu Yun membuka buku itu. Kalimat pertama di awal membuat Lu Yun menyadari bahwa bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Saat melakukan kultivasi ganda, postur tubuh yang baik tidak hanya dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi juga membuat tubuh dan pikiran bahagia. Lukisan berwarna juga disertakan di bawah ini. Ketika Lu Yun melihat lukisan itu, dia langsung berkata, Guanyin duduk di atas teratai. Bagaimana dengan Guanyin? Apakah ada pengalaman budidaya keledai botak di sini? Gongsun Lei menjulurkan kepala kecilnya dan melihat yang ada di tangan Lu Yun. Bang! Lu Yun menutup buku itu dengan sangat kuat sehingga dia menekan buku itu, yang setebal 1 jari, menjadi kurang dari 1 milimeter. Gongsun Lei, dia sangat terkejut dengan tindakan tiba-tiba Lu Yun. Ada apa denganmu? Kamu berperilaku baik sejak memasuki ruangan ini. Apakah kamu lupa minum obat? Gongsun Lei berkata dengan marah, meletakkan buku yang baru saja ditamparnya di atas meja, dan meluruskan poninya yang tertutup debu. Lu Yun secara tidak sengaja melirik buku yang diletakkan Gongsun Lei di atas meja, dan matanya langsung melebar. Judul bukunya adalah, Jurus-jurus yang wajib kamu ketahui. Jika Anda belum pernah mengalami transportasi darat dalam 2 kali terakhir, Anda pasti akan berpikir bahwa apa yang tercatat dalam buku ini pastilah aksi-aksi terkenal dari orang-orang berkuasa di zaman dahulu. Tapi berdasarkan pelajaran dari 2 kali terakhir, transportasi darat tahu apa yang diperkenalkannya tanpa memikirkannya. Ini pasti mirip dengan 18 gaya AWI dan seterusnya. Tepat ketika Lu Yun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Gongsun Lei mengambilnya terlebih dahulu. Ini yang pertama kali kulihat. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Gongsun Lei memeluk buku itu erat-erat, hampir meremasnya. Terlebih lagi, Lu Yun sangat yakin bahwa meskipun Gongsun Lei melepaskannya saat ini, buku itu tidak akan pernah jatuh. Saya sarankan Anda tidak membacanya. Lu Yun membujuk, jika Anda ingin menyesalinya, anggap saja saya tidak mengatakannya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi membangkitkan rasa ingin tahu Gongsun Lei. Melihat dia siap untuk bergerak, Lu Yun menutup telinganya dengan tangannya terlebih dahulu. Benar saja, teriakan pun menyusul. Lu Yun diam-diam senang. Kali ini saya mengambil tindakan pencegahan yang memadai, agar gendang telinga saya tidak rusak. Tanpa diduga, ketika Lu Yun diam-diam menemukan jalannya, sebuah buku langsung mengenai wajahnya, membuatnya lengah. Dan buku itu secara tidak sengaja terbuka seperti ini dan dibuka kembali. Jeritan tajam terdengar lagi. Bagaimanapun, Lu Yun masih tidak lolos dari serangan sonik Gongsun Lei. Gendang telinga mengalami kehancuran yang kejam sekali lagi. Setelah beberapa saat, Lu Yun melambat. Melihat Gongsun Lei, yang wajahnya masih bersinar, dia mengeluarkan suara babi. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan sangat menderita. Sekarang kamu percaya apa yang aku katakan. Gongsun Lei menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan pancaran cahaya di wajahnya dengan cepat menyebar, langsung ke telinganya. Saat ini, sekelompok orang berdiri di luar aula utama. Mereka tinggi, pendek, gemuk, kurus, pria, wanita, tua dan muda, dan kostumnya pun semakin beragam. Saat ini, mata mereka semua terfokus pada istana di tengah. Karena tadi, 2 jeritan yang sangat keras terdengar dari dalam. Lu Yun melihat-lihat beberapa buku lagi di rak seolah dia tidak mempercayainya. Semuanya adalah buku pornografi, tanpa kecuali. Transportasi darat tidak bisa berkata-kata. Kaisar pendiri Kekaisaran Xifeng sebenarnya menyukai buku kuning kecil. Lu Kuan akhirnya mengerti kenapa Wang Gang memandang penampilannya seperti sedang sekarat. Ternyata balok atas tidak sejajar dan balok bawah bengkok. Wang Gang ini bahkan sedikit meluruskan liang. Apakah Kaisar pertama Kerajaan Angin Barat memiliki banyak selir? Lu Yun bertanya pada Gongsun Lei, yang telah mundur ke pintu dan sedang menunggu. Setelah jeda, Gongsun Lei berkata, menurut rumor, Kaisar pertama Kekaisaran Xifeng memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya selama masa kejayaannya. Para sejarawan yang menganggur dan memproklamirkan diri di ibu kota Kekaisaran berkonsultasi dengan semua dokumen yang diketahui. Kesimpulannya adalah Kaisar generasi pertama menikahi setidaknya 114.514 selir dalam hidupnya. Transportasi darat. Bukankah Kaisar generasi pertama ini adalah reinkarnasi Teddy? Berapa banyak ginjal yang harus dimiliki? Ia mampu menahan siksaan seperti itu. Yang paling mengesankan bagi Lu Yun adalah bahwa ini hanya dokumen yang diketahui, yang berarti jumlahnya akan lebih banyak. Lu Yun mengertakkan gigi. Setelah Kaisar generasi pertama mendirikan negara, mereka hanya melakukan 3 hal pada hari ini. Makan, tidur, dalam perjalanan menuju tidur. Kamu belum selesai membaca. Bakar, desak Gongsun Lei di luar rumah. Transportasi darat juga punya niat seperti itu. Setelah membaca begitu banyak buku, tidak ada trik baru sama sekali.
Sungguh menyia-nyiakan perasaan orang, waktu. Ketika Lu Yun keluar dari kamar, ruangan itu kosong. Ayo pergi, masih ada setengah jalan yang harus ditempuh, kata Lu Yun di tengah kalimat, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Terlepas dari apakah Gong Sun Lei setuju atau tidak, dia langsung menekan ke depan dan mendorong Gong Sun Lei dengan erat ke dinding. Gong Sun Lei, apakah karena Anda tidak sabar untuk mempraktekkan isi buku tersebut? Tuan Ye, saya belum. Sebelum Gong Sun Lei selesai berbicara, gelombang energi menyapu dari tempat mereka datang sebelumnya. Ketika api yang melayang di udara hendak menyentuh mereka berdua, mereka langsung menyelimuti mereka. Gong Sun Lei tahu bahwa dia telah salah paham tentang transportasi darat, dan wajahnya sama malunya dengan buah persik, tetapi detik berikutnya alisnya tiba-tiba mengerut, dan perutnya tiba-tiba ditekan oleh sesuatu, membuatnya sangat tidak nyaman. Namun karena jarak keduanya begitu dekat, Gong Sun Lei tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Lu Yun juga sangat tertekan. Dia akhirnya menemukan kesempatan seperti itu, jadi mengapa saudara laki-lakinya yang kedua keluar untuk meningkatkan kehadirannya dan merusak perbuatan baiknya. Agar suasananya tidak berkurang canggung, Lu Yun hanya berbicara tentang alasan dia melakukan itu. Angin kencang ini bukanlah jebakan di dalam istana, tapi ada yang sengaja melakukannya. Tujuannya sama seperti saat saya menggunakan api aneh untuk menjelajahi koridor. Artinya, di mausolem kekaisaran ini, orang lain selain kita telah masuk. Apakah Wang Gang menemukan cara untuk membuka segelnya? Apakah dia mengirim tentara naga hitam untuk membantu? Lu Yun sedikit menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Gong Sun Lei yang berdada besar dan tidak punya otak, dan berkata, jika kamu tidak berbicara, aku akan lupa bahwa kamu bodoh. Jangan khawatir, tidak mungkin si hitam tentara naga, segera setelah kami masuk. Pada saat itu, tentara naga hitam dan para murid dikutuk sampai mati oleh tangan iblis. Bagaimana mungkin? Kamu berbohong, itu semua dilatih olehku. Saya telah mendeteksi jiwa mereka dengan mata kepala sendiri, bagaimana menurut Anda? Dan di antara tentara naga hitam yang Anda latih adalah orang-orang dari kesempurnaan agung alam surgawi. Orang yang terkena angin kencang saat ini adalah ahli kekayaan besar dan kesempurnaan di alam abadi surgawi. Aku, Gong Sun Lei masih ingin berdebat, tetapi ternyata kebenaran ada di pihak Lu Yun. Pada saat ini, di aula utama kaisar generasi pertama, seorang lelaki tua berjanggut putih mengerutkan kening, memandangi gua dengan angin menderu di depannya. Kataku, Pendeta Chang Feng, sudah 1/4 jam, apa yang terjadi? Kamu harus memberiku pesan. Semua orang menunggu di sini. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan selalu berada di luar kendali kita. Mengapa kalian para bidat jahat berani berbicara? Jika kalian, orang-orang benar-benar jujur, lalu mengapa kalian tertinggal di belakang kami para bidat jahat dan biarkan kami membukakan jalan bagi kalian? Suasana seketika menjadi tegang. Kedua belah pihak memamerkan senjata mereka, dan pertempuran sepertinya akan segera terjadi. Tiba-tiba seorang pria berbaju hitam muncul di tengah-tengah kedua kelompok tersebut. Semuanya, bagaimana kalau menjual gedung langit dan bumi kita untuk menyelamatkan muka? Begitu kamu menemukan harta karun itu, tidak akan terlambat untuk memperjuangkannya sesuai dengan kemampuanmu. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pendeta Tao Chang Feng melangkah maju dan bertanya. 3 kata perlahan keluar dari pria berbaju hitam, Bai Futian. Baik faksi baik maupun jahat membelalakan mata mereka ketika mendengar nama ini. Tanpa diduga, orang di depan mereka adalah Bai Futian, yang dijuluki sebagai pembantaian darah di api penyucian. Bai Futian ini pernah menjabat sebagai sipir di surga kuno, dan terkenal di dunia atas karena hukumannya yang kejam dan tidak manusiawi. Ketika tidak berhasil, dia pun bergabung dengan Menara Tiandi. Pria bermata satu itu tertawa dan berkata, karena ini adalah pembantaian darah penyucian, secara alami aku akan memberimu wajah ini. Dia berkata dan mundur selangkah. Meskipun penganut Tao Chang Feng terkejut, dia segera berkata, karena Tuan Bai telah berbicara, kami secara alami akan mematuhinya. Orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai orang benar di belakangnya juga mengangguk. Bai Futian sedikit mengangguk, jelas sangat puas dengan hasilnya. Dia memandang ke arah Tao Chang Feng dan berkata, bagaimana dengan situasi di koridor ini? Aku sudah memeriksanya, tapi aku tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Kata Tao Chang Feng dengan hormat. Haha, hanya itu yang kamu punya. Kupikir kamu begitu hebat sebagai seorang veteran berpengalaman. Kita semua baru saja mendengar 2 jeritan tajam itu, pasti ada seseorang di sini. Pria berwajah menyeramkan itu berkata, kamu tidak bisa mengatakannya itu sengaja karena kamu ingin mencuri harta karun itu. Dalam sekejap, apa yang disebut jalan lurus dan bidat jahat semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Chang Feng Tao. Kamu berbicara omong kosong. Saya, Guru Tao Chang Feng, selalu bertindak terbuka dan jujur, bagaimana saya bisa melakukan hal yang begitu tercela? Namun baik aliansi lurus maupun bidat jahat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Tao Chang Feng. Lagi pula, demi harta karun kuno, moralitas bisa diturunkan tanpa batas. Bukannya dia berbohong. Itu mungkin. Pendeta Tao Chang Feng berkata seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat, meskipun saya tidak menemukan jejak siapapun, saya menemukan lokasi istana kaisar kekaisaran angin barat. Begitu kata-kata ini keluar, nafsu dan keserakahan yang tak terselubung muncul di mata semua orang yang hadir. Bagaimanapun, harta karun yang terkubur kemungkinan besar ditempatkan di sebelah peti mati kaisar.
Apa kamu belum tahu petanya di sini? Apa yang terjadi? Gongsun Lei melihat ke dinding batu yang menghalangi jalan, lalu melihat ke samping Lu Yun dan berkata. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, pepatah kuno mengatakan, ketika seorang teman datang dari jauh, dia harus bekerja keras terlebih dahulu pada pikiran dan ototnya. Gongsun Lei, apa yang orang dahulu katakan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Lu Yun memutar matanya ke arah pihak lain, kamu benar jika kamu belum pernah mendengarnya. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang dahulu di bumi kita. Dengan pemikiran ini di benaknya, Lu Yun meninju dinding di depannya, dengan suara keras dan asap beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar sedalam setengah meter muncul di depan Lu Yun. Tanpa menunggu Gongsun Lei bereaksi, Lu Yun langsung melemparkannya ke dalam, dan mengeluarkan perisai harta surgawi kuno dari cincin penyimpanan untuk memblokir pintu masuk lubang. Kemudian mereka sampai di sudut, dan api aneh yang menyala dari langit bergoyang di sekitar Lu Yun 2 kali sebelum sampai ke tangannya. Lu Yun mengepalkan tangannya dan tersenyum puas. Lalu dia menekan ke depan. Tinju api Shiranui, membakar, jiwa sekolah menengahku. Api yang berkobar menyerbu koridor seperti banjir. Pada saat ini, di arah lain koridor, penganut Tao Changfeng memimpin, diikuti oleh Bai Futian dan pria berwajah jahat. Tiba-tiba Bai Futian berhenti dan berkata dengan tatapan serius, sepertinya ada sesuatu di depanku yang menuju ke arah ini dengan cepat. Setelah mendengar ini, semua orang tidak merasa gugup tetapi bersemangat. Lagi pula, menurut pendapat mereka, selain mereka, istana tidak lebih dari menteri kerajaan angin barat. Dan sejauh yang mereka tahu, di antara para menteri ini, yang paling kuat adalah Marsekal Zhenguo. Dia memiliki kekuatan alam surgawi tingkat menengah, tetapi itu tidak cukup di mata orang-orang ini. Bagi mereka, para menteri ini adalah umpan meriam untuk menanyakan informasi dan menjelajahi jalur. Tetapi pada saat ini, Bai Futian dan orang-orang dari Menara Tiandi dengan cepat bergegas ke belakangnya. Sebelum mereka mengetahui obat apa yang dijual Bai Futian di labu tersebut, mereka merasakan udara tiba-tiba menjadi kering, dan energi spiritual di sekitar mereka menjadi sangat ganas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat api yang berkobar sudah sangat dekat. Semua orang mengerahkan perisai energi spiritual dan senjata ajaib mereka, tapi di hadapan api aneh, apa gunanya? Jeritan dan ratapan menyebar kemana-mana. Mereka akhirnya mengetahui alasan Bai Futian mundur. Setelah kobaran api yang dahsyat, baik aliansi benar maupun bidat jahat semuanya dipermalukan, dengan lubang di pakaian mereka yang sebelumnya rapi. Tidak peduli dia dulunya adalah seorang lelaki tua berambut putih atau seorang pemuda tampan dan jahat, sekarang dia telah menjadi telur rebus yang kotor dan berkilau. Terutama mereka yang seperti Tao King Mang yang menggunakan whisky sebagai senjata, pingsan karena menangis di toilet, dan saat ini whisky berubah menjadi tongkat api. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Bagaimanapun, yang lebih lemah dikirim ke 4 istana lainnya oleh para tetua di seberang jalan. Semua yang hadir adalah penguasa alam abadi surgawi tahap akhir, dan bahkan ada beberapa yang berada dalam kesempurnaan agung alam abadi surgawi. Pada saat ini, Lu Yun bersandar di dinding dan tertawa. Karena adanya api yang aneh, dia dapat dengan jelas melihat tampang lucu dari orang-orang yang dibakar menjadi keledai botak olehnya. Pada saat ini, Gongsun Lei, yang bersembunyi di gua yang diciptakan oleh Lu Yun, sedang memikirkan di mana Tuan Ye membuat hubungan yang salah. Pertama, dia mengucapkan banyak kata yang dia tidak mengerti tanpa alasan yang jelas, dan sekarang dia hanya terkikik tanpa alasan. Mungkinkah dia dibawa pergi oleh Jenderal Heng Ha? Tidak, Bai Futian, yang lolos dari bencana, hampir buta ketika dia kembali dengan membawa obor. Kepala-kepala ini, yang seperti reflektor, membiaskan cahaya lemah yang dipancarkan obor menjadi sangat menyilaukan. Semua orang memandang Bai Futian dan tidak berani mengatakan apapun dengan marah. Tetapi bahkan jika Bai Futian memperjelas pertaruhannya, tidak lebih dari 10% dari mereka akan mundur bersamanya. Lagi pula, orang-orang ini telah dibutakan oleh keserakahan pada saat itu. Semuanya, tampaknya perjalanan ini tidak sesederhana yang kita duga. Bai Futian berkata dengan serius, gelombang api barusan jelas bukan terdiri dari api biasa. Ini bukan api yang aneh, tapi ini pasti yang kedua setelahnya, api yang aneh. Itu adalah binatang yang paling hebat. Menurut pendapatmu, mungkinkah Lu Yun, yang ingin dikejar oleh Gui Lou dengan perintah langit dan bumi, ada di dalam makam ini? Seseorang berkata, bagaimanapun, satu-satunya orang di dunia atas yang memiliki api aneh dan sangat aktif akhir-akhir ini adalah Lu Yun. Bai Futian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira bahwa nyala api itu disebabkan oleh Lu Yun, dan memberikan penjelasan. Saya telah mempelajari dengan cermat api aneh Lu Yun. Tak satu pun dari dua api anehnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka lebih bersifat tambahan daripada menyerang. Dan nyala api yang paling menyerang adalah nyala pucat. Warna nyala apinya tidak seperti ini. Jadi saya simpulkan bahwa orang itu bukan Lu Yun. Kedua, dengan kekuatan Lu Yun Tian di tahap tengah negeri dongeng, menurutku dia tidak bisa melepaskan gerakan api yang begitu menakutkan. Menurutku, ini pasti monster tua dengan api binatang terbaik. Dan itu bisa melepaskan api seperti itu di luar jangkauan persepsimu, dan itu bisa menjangkau kita dengan kekuatan sebesar itu. Apa menurutmu itu bisa dilakukan oleh negeri dongeng kecil? Analisis Bai Futian sangat beralasan sehingga ekspresi semua orang seketika menjadi muram.
Mereka mengira pesaing mereka ada di sisi mereka, tetapi mereka tidak menyangka ada seseorang yang selangkah lebih maju dari mereka. Dan kekuatan orang ini luar biasa. Ini bukanlah hal yang baik-baik bagi aliansi lurus maupun sekte jahat. Jadi semuanya, meskipun kalian terus-menerus bertengkar, kalian tetaplah teman lama yang belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Dibandingkan dengan monster tua yang menunjukkan permusuhan kepada kita sebelum kita bertemu, apakah kita lebih memahami satu sama lain? Tidak sebaik itu, seperti kita bagaimana dengan kerja sama. Bagaimana kalau kita menghadapi monster tua yang menggunakan api terlebih dahulu? Semua orang yang hadir adalah monster tua, dan mereka semua memikirkan pro dan kontra. Tiba-tiba Bai Futian berteriak, semuanya, hati-hati. Lidah api lainnya menyapu dari depan. Kali ini, Bai Futian tidak berani mengabaikan peringatannya sebelumnya dan dengan cepat terbang ke belakangnya. Akhirnya, ketika api hendak menelan mereka, mereka terbang keluar koridor. Asteris-asteris menyeka keringat di kepalanya dan mengumpat dengan marah, sialan. Ini belum berakhir kan, Tuan Bai. Gua asteris kami bersedia bekerja sama. Saya harus mencabut usus lelaki tua bernapas api ini. Petik 2. Yang lain juga sangat marah. Siapa di antara mereka yang bukan eksistensi yang sangat dihormati dan dihormati, tapi bagaimana dia bisa menerima kesombongan seperti itu? Bahkan rambut dan janggutnya pun terbakar abis. Ditambah asteris memimpin dalam menghasut. Setiap orang yang masih bergoyang juga menanggapi panggilan Bai Futian. Lu Yun, yang menyombongkan diri dan menertawakan kemalangannya, tertegun sejenak. Ayo pergi. Lu Yun membuka perisai harta karun surgawi kuno yang telah dibakar oleh api aneh, berhenti sejenak, dan kemudian memasukkan perisai itu ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun, itu masih merupakan benda dari surga kuno. Betapapun buruknya, ia memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Saya suka mengumpulkan benda-benda rusak ini. Kemudian dia meraih tangan Gongsun Lei dan dengan cepat meraihnya ke satu arah. Alasan mengapa Lu Yun begitu panik adalah karena baru saja, melalui api yang aneh, dia menemukan bahwa sekelompok orang sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok setelah mencapai kerjasama, dan membentuk 3 roti dengan keju dari 2 ruang samping dan pintu di belakang, aula utama. Ini benar-benar mengganggu rencana Lu Yun. Pada awalnya, saya berpikir bahwa setelah pergi ke Cultivation Heart Hall dan menyingkirkan tangan Dewa Iblis, saya akan keluar melalui pintu keluar lain. Sekarang lebih baik, 3 liang dan 3 pintu keluar kelinci licik diblokir, jadi saya akan menangkap kura-kura di dalam guci. Apakah ini membuat Lu Yun tidak cemas? Dan dia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan tangan iblis itu? Perlakukan mereka secara berbeda. Ketika saya masuk, bahayanya datang satu demi satu, tetapi orang-orang ini sangat beruntung karena mereka datang dalam sekejap mata. Anda harus memberi saya beberapa gerakan. Tangan iblis. Kamu tidak boleh mendiskriminasiku, Lu Yun, hanya karena aku tampan. Tapi tidak apa-apa untuk berbicara, dan memarahi berarti memarahi. Kaki yang berlari semakin cepat, memercikkan awan debu ke koridor. Tiba-tiba, api muncul di kaki kiri Lu Yun saat dia melangkah keluar. Melihat ke atas, Lu Yun sepertinya telah masuk ke ladang sayur zombie. Ada kepala-kepala ganas yang tersebar di seluruh tanah. Tangan hitam kering seperti ceker ayam, atau jari kaki melengkung. Selain itu, sayuran zombie ini tumbuh dengan cepat seolah-olah telah disuntik dengan absintus emas. Dalam hitungan detik, mereka tumbuh menjadi zombie yang mengerikan dan bergegas menuju Lu Yun. Itu milik pamanmu, tangan iblis. Lu Yun mengutuk dengan keras. Aku memintamu membuat keributan, tapi aku tidak memintamu membuat keributan untukku. Buat keributan dengan orang-orang di belakangku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada serigala di depan dan harimau di belakang, kata Gongsun Lei dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Karena ketika dia melihat sekeliling, kemanapun dia melihat ada zombie, padat. Bisa dibilang ini kabar baik bagi Tripopobia. Anda pasti akan sembuh dalam waktu 3 detik setelah datang ke sini. Lu Yun menggendong Gongsun Lei di punggungnya dengan gerakan halus. Gerakannya begitu familiar sehingga orang ingin memberinya 2 mulut besar. Pegang aku erat-erat. Aku akan mengantarmu ke sana. Mata Gongsun Lei membelalak, mengira dia salah dengar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk mencegahnya, api menyala di bawah kaki Lu Yun, dan keduanya langsung diselimuti di dalamnya. Sepatu bot Fei Yun di kaki Anda memiliki kekuatan penuh. Pengisian kilat, Lu Yun berubah menjadi pemadat jalan yang kejam dan bergegas maju. Kemanapun dia lewat, selalu ada nyala api, tetapi zombie tidak terlihat. Di sisi lain, sisi Bai Futian dan yang lainnya tenang dan tenang, tanpa riak apapun. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Untuk mengamati keberadaan orang-orang ini setiap saat, Lu Yun mengubur banyak api aneh di sepanjang jalan sebagai mata dan telinga, sehingga dia bisa melihat kontras ini dengan tepat. Lu Yun sangat marah. Dia terus memarahi dalam hatinya, tangan iblis itu milik pamanmu. Kamu sengaja mengincarnya, kan? Tunggu sampai aku menemukanmu. Aku harus mematahkan kelima jarimu. Lu Yun berada tidak jauh dari Aula Yangxin, dan dengan kekuatan penuh, Lu Yun sampai ke gerbang sederhana dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Sebelum Lu Yun dapat mengambil tindakan, Gongsun Lei memimpin dan merobohkan salah satu pintu. Menjadi kaya, sepotong emas yang sangat besar. Pasti bernilai banyak uang. Gongsun Lei sepertinya terobsesi dengan uang kecil. Apakah kamu tergila-gila pada uang?
Jangan lepaskan pintu kayu itu, kata Lu Yun sambil melihat ke arah Gongsun Lei yang juga sedang merobohkan pintu lain. Pintu kayu. Apakah ini pintu kayu? Melihat penampilan pihak lain yang konyol dan imut, Lu Yun bahkan bertanya-tanya bagaimana pihak lain itu bisa tumbuh begitu besar. 2, 7, 48 untuk sementara diklasifikasikan sebagai guru penjas dan belum ada niat mengajar, tapi harus bisa memisahkan berat emas dan kayu. Tidak peduli apapun, mata besar berair itu pasti tidak sia-sia. Tidak bisakah Anda membedakan antara emas dan coklat tua? Lu Yun mengangguk tanpa ragu. Buang perasaanku. Gongsun Lei membuang pintu kayu di tangannya dan membuang pintu kayu lainnya yang ada di dalam cincin penyimpanan. Pintu kayu ini bisa dijual dengan sejumlah uang, jadi dibuang begitu saja. Jenderal ini tidak peduli dengan uang. Ini yang kamu katakan. Tapi Lu Yun segera berjalan dan memasukkan kedua pintu kayu itu ke dalam saku penyimpanannya. Gongsun Lei, apakah kamu ingin pintu kayu juga? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia menjelaskan, bahkan aula utama pun terbuat dari emas. Menurutmu apakah kaisar generasi pertama akan kekurangan emas untuk membuat pintu? Pintu kayu ini jelas terbuat dari kayu yang tidak biasa. Nilainya lebih dari emas. Dan jika persepsi Lu Yun benar, kayu yang digunakan untuk pintu itu terbuat dari bahan yang sama dengan kursi Taisi yang dicuri Deng Tuzi darinya, kayu misterius langit dan bumi. Mendengar ini, wajah Gongsun Lei berubah menjadi hijau dan dia berteriak, kembalikan pintuku. Itu yang pertama kali kulihat. Barang-barang yang masuk ke saku Lu Yun selalu masuk akal untuk dikeluarkan lagi. Memang benar kamu melihatnya pertama kali, tapi bukankah kamu kehilangannya lagi? Makanya aku membuangnya karena kamu bilang itu kayu. Bukankah pintu ini terbuat dari kayu? Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Tentu saja pintu ini terbuat dari kayu, suara Gongsun Lei semakin mengecil hingga akhirnya menghilang. Gongsun Lei sekali lagi dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Yun. Lain kali jangan terlalu cemas. Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah mendengarkan apa yang saya katakan. Lu Yun dengan bangga berjalan ke aula Yang Xin dengan tangan di belakang punggung. Aula Yang Xin tidak terlalu kecil, ukurannya kedua setelah aula utama, dan jauh lebih besar dari dua aula samping. Kaisar anjing. Dia benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Dia membangun kamar tidurnya dengan sangat mewah. Kata Lu Yun sambil melihat sekeliling. Bisa dibilang semuanya tersedia di sini. Bahkan gubuk pribadi pun disediakan. Dan ketika Lu Yun berjalan ke tengah aula Yang Xin, sebuah kekuatan besar jatuh dari langit dan mendarat di atas Lu Yun. Dengarkan saja ledakannya. Lantai emas di bawah kaki Lu Yun langsung meledak. Tapi tubuh Lu Yun tetap tidak bergerak, masih setinggi pohon poplar di gurun. Pergerakan sebesar itu tentu saja menarik perhatian Gongsun Lei yang sedang panik mencari harta karun. Apa yang terjadi? Tuan Ye, yang meresponsnya adalah dentang pedang yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Lu Yun berdiri di sana seperti orang biasa yang telah kehilangan seluruh kultivasinya. Letakkan tanganmu di belakang punggung, seperti pedang tajam yang ditusukkan ke langit.